Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Putri Duyung tidak menyerap bintik-bintik cahaya keemasan ini ketika Wo Yuhao akhirnya selesai membaca mantranya. Tubuhnya sudah berubah sepenuhnya keemasan. Dia menggerakkan ekornya sedikit sebelum mendarat di bahunya. Yuhao jelas bisa merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh dengan sangat cepat. Tampaknya juga tidak ada batasnya. Inti jiwa spiritualnya meluas. Kekuatan spiritualnya luar biasa, bisa menyebar dan bahkan meninggalkan permukaan laut. Dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitar laut dan seluruh istana bawah laut sekarang. Putri Duyung akhirnya melihat ibu dan kakak perempuannya. Ada pandangan sedih di matanya, tetapi ada juga pandangan senang sekarang karena dia mendapatkan kehidupan baru. Saat ini, dia belum stabil sebagai roh. Inilah sebabnya dia masih tidak bisa berbicara. Dia dengan lembut menggerakkan ekornya dan cahaya keemasan yang terbentuk dari tubuhnya melayang keluar sebelum mendarat di kakak perempuannya. Tiba-tiba mahkotanya berubah dari perak menjadi emas dan ekor peraknya juga berubah menjadi emas. Ini adalah kekuatan garis keturunan Putri Duyung yang baru saja menjadi roh. Wo Yuhao menyatukan kekuatan garis keturunannya dan meneruskannya kepada kakak perempuannya sehingga kakak perempuannya bisa terus mewarisi dan menjadi putri lautan berikutnya. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia tinggalkan di laut. Mulai sekarang dia bukan lagi bagian dari bangsa Duyung tetapi roh keenam Wo Yuhao. Sang putri laut dan putri sulungnya sama-sama menangis sekarang. Dari ingatan Putri Duyung ini, Wo Yuhao mengetahui bahwa dia dipanggil sebagai Lia dan kakak perempuannya bernama Li Jing. Cahaya redup menyala dan Wo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Penatua, aku beruntung telah berhasil. Meskipun yang mulia tidak bisa pulih, dia setidaknya bisa hidup dalam kondisi yang berbeda. Selama aku masih hidup, dia akan ada. Setelah selesai berbicara, Wo Yuhao bermeditasi. Meskipun Putri Duyung hampir mati sebelum dia menjadi rohnya, dia masih membawa darah emas dan garis keturunan dari bangsa Duyung. Kekuatan spiritualnya sangat besar, bahkan lebih besar dari kakak perempuannya. Wo Yuhao menyatu dengannya sebagai roh, menyebabkan lautan spiritualnya mengembang. Bahkan inti jiwanya berevolusi. Dia membutuhkan waktu untuk mencerna dan beradaptasi dengan segalanya. Cahaya putih menyala dan permaisuri salju muncul dari udara di depan Putri Laut. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Putri Laut, aku yakin kamu tidak berpikir aku palsu sekarang, bukan?" Putri Laut menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah dan menjawab, "Maaf permaisuri salju, aku dibutakan oleh kebencian. Jika bukan karena peringatan Dewa Laut, kita akan melakukan kesalahan serius. Namun aku tidak mengerti mengapa kamu dan permaisuri es menjadi roh bagi anak muda ini. Apa yang istimewa tentang dia?" Permaisuri salju menghela nafas dan berkata, "Jika aku harus menebak, dia adalah orang yang ditakdirkan. Kan semua bisa keluar sekarang." 4 roh lainnya juga memisahkan diri dari tubuh Wo Yuhao dan muncul di depan Putri Laut. Permaisuri salju berkata, "Biarkan aku memperkenalkannya terlebih dahulu. Kamu tahu es jadi aku tidak akan banyak bicara tentang dia. Ini Tianmeng. Dalam hal kultivasi, ia adalah yang terkuat di dataran utara ekstrim. Dia juga satu-satunya di benua ini yang memiliki kultivasi di atas 1 juta tahun." Putri Laut tertegun ketika dia melihat Tianmeng. 1 juta tahun? Sebagai monster akuatik berusia 600.000 tahun, dia jelas tahu betapa sulitnya mencapai terobosan pada tahap kultivasinya saat ini. Sulit dipercaya mengetahui bahwa monster di dataran es benar-benar dapat mencapai kultivasi jutaan tahun. Tianmeng tertawa pahit. "Permaisuri salju, jangan terlalu memujiku. Aku hanya makanan bagi banyak monster roh. Putri Laut, aku tahu kamu khawatir tentang putrimu. Bahkan izinkan aku mencerahkanmu dengan pengalamanku." Tianmeng menceritakan bagaimana dia menjadi cincin roh pertama Wo Yuhao dan bagaimana permaisuri es menjadi jiwa bela diri keduanya. Sama seperti permaisuri salju yang disebutkan, permaisuri es, permaisuri salju dan penggabungan Tianmeng dengan Wo Yuhao adalah takdir. Sedangkan ada Bintang dan Raja Beruang Es melakukannya dengan kemauan sendiri.
Setelah mendengar kisah Tianmeng Putri Lautan, akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao begitu ajaib dan bagaimana ia berhasil membuat roh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permaisuri Salju berkata, "Kami tidak memiliki kepercayaan diri ketika pertama kali mengikuti Huo Yuhao, namun seiring berjalannya waktu, karakter dan kemampuannya mendapatkan pengakuan kami. Dia saat ini bekerja menuju tujuan yang dia janjikan pada Tianmeng ketika dia pertama kali bergabung dengannya. Jika dia berhasil memenuhinya suatu hari, kami akan dapat naik ke surga bersamanya dan membebaskan diri dari pengekangan dunia ini." Setelah mendengar kata-kata Permaisuri Salju, mata Putri Lautan menjadi cerah, sementara Permaisuri Salju dan Es sedang bertaruh. Kekayaan pemuda ini telah dinaikkan ke standar yang sangat tinggi. Mengingat jumlah kekuatan yang telah dia kumpulkan, mungkin dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari pengekangan dunia ini. Ketika itu terjadi, mungkin dia akan benar-benar menjadi... Putri Lautan mulai menjadi iri dan imajinasinya mulai menjadi liar. Setelah beberapa saat dia menahan detak jantungnya. Dia tahu bahwa putrinya membawa harapan bangsa Duyung ketika dia bergabung dengan Huo Yuhao. Meskipun dia memiliki keinginan untuk melakukan hal yang sama, dia tahu bahwa dia baru saja mencapai kultivasi 600.000 tahun dan masih memiliki waktu yang lama untuk hidup. Monster akuatik dari lautan es masih membutuhkannya lebih jauh lagi. Menjadi dewa hampir seperti mimpi. Inilah sebabnya dia akhirnya menahan keinginannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong. "Anda dan Dewa Laut adalah..." Putri Laut dan Li Jing bukan satu-satunya yang penasaran. 5 roh Huo Yuhao juga sama-sama ingin tahu. Perubahan pada tahap akhir pertarungan terjadi karena Tang Wutong. Jika bukan karena proyeksi aneh yang dia panggil, mereka semua akan terdampar di sini dan akan benar-benar hidup di sini selamanya. Bahkan Yuhao akan binasa. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, "Keterampilan jiwa terakhirku disebut sebagai turunnya Dewa Laut." Putri Laut bergidik sedikit dan bergumam, "Turunnya Dewa Laut? Memang itu adalah Dewa Laut?" Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wutong sekali lagi dan melihat tatapan yang dalam di mata Tang Wutong. Dia tidak menyelidiki lebih jauh dan hanya membungkuk hormat padanya. Tang Wutong tidak menjelaskan lebih lanjut dan permaisuri serta permaisuri salju saling memandang. Mereka berdua tercengang saat melihat Tang Wutong. Turunnya Dewa Laut? Apakah dia sebenarnya dewa? Keterampilan jiwa ini terlalu kuat. Meskipun cincin roh Tang Wutong berubah abu-abu setelah melepaskan keterampilan jiwa ini, dan dia mungkin membutuhkan waktu untuk pulih sebelum bisa melepaskannya lagi. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan jiwa yang begitu kuat. Monster atau roh apa yang bisa memberinya cincin roh seperti ini? Tang Wutong menetap di dunia bawah laut dan menunggu meditasi Huo Yuhao berakhir. Di sisi lain, badai besar sedang terjadi di Kekaisaran Ryu. Di istana Kekaisaran Ryu, Su Tianran duduk di singgasananya dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Ratusan pejabat berlutut di depannya. Seluruh istana dipenuhi dengan suasana yang tegang. Tidak ada yang berani bernafas keras. Apakah kalian semua sadar? Hanya dalam beberapa hari singkat, pembentukan formasi jiwa di pegunungan Mingdo diserang dan dihancurkan. Setelah itu kota Ok dan kota Matahari Timur diserang dan dijarah. Informasi yang kita peroleh sebenarnya hanya mengindikasi bahwa pihak lain aras kelompok instruksi jiwa. Adapun berapa banyak dari mereka atau alat jiwa apa yang mereka gunakan, tidak jelas. Siapa yang bisa memberitahuku dari mana pasukan instruksi jiwa ini berasal dan bagaimana mereka menyelinap ke perbatasan kita, atau apakah mereka benar-benar milik kita? Su Tianran berteriak pada saat dia selesai. Raungan kemarahannya bergema di seluruh istana. Para pejabat semuanya ketakutan. Mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang impulsif di depan Su Tianran dalam keadaan marah. "Panglima militer, katakan padaku, apa yang sedang terjadi?" Su Tianran memelototi kepala militer yang berdiri di barisan depan. Panglima militer mengerutkan alisnya saat dia berbicara. "Yang mulia, aku juga telah mempertimbangkan masalah ini setelah menerima berita. Ini kemungkinan adalah karya orang-orang dari Kekaisaran Starlo di perbatasan pegunungan Mingdo. Lagi pula itu dekat dengan kerajaan mereka. Jika mereka menggunakan beberapa metode khusus untuk bersembunyi dari alat jiwa pengintai udara kita dan meluncurkan serangan habis-habisan, itu mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan serangan seperti itu." "Omong kosong!" Su Tianran meraung.
bersembunyi. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Kau adalah kepala militer. Apakah kau tidak tahu berapa banyak alat jiwa pengintai udara yang telah kita gunakan di perbatasan? Kali ini, semua alat jiwa pengintai udara kita disapu bersih. Kita telah menderita kerugian besar. Serangan itu bahkan datang dari dalam wilayah kita dan bukan dari pegunungan Mido. Kau mengetahui itu adalah karya Kekaisaran Starlo. Di mana buktinya? Di mana itu? Ada berapa banyak musuh di sana? Panglima militer tertawa pahit. Itu juga sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Untuk menyerang formasi jiwa skala besar kita, penting bagi mereka untuk menjadi sangat kuat, namun mereka tidak meninggalkan jejak ketika bala bantuan kita tiba. Para penjaga yang selamat dari serangan itu hanya mengklaim telah melihat alat jiwa yang mirip dengan benteng skala medan. Mereka hadir dalam jumlah yang besar. Mereka menguasai kita yang menyebabkan kekalahan. Adapun di mana benteng-benteng skala medan itu menghilang, kita juga tidak sadar. Ketika berita disampaikan ke kota bercahaya, pasukan pertahanan mengerahkan hampir semua alat jiwa pengintai udara untuk menyapu semuanya, berharap menemukan di mana masalahnya. Namun kami dikecewakan. Kita tidak menemukan petunjuk. Kita hanya menemukan jejak yang mungkin bahwa pasukan ditempatkan di petakutan. Itu saja. Musuh kita tampaknya telah menghilang ke udara. Bagaimana dengan kota Ok dan kota Mahatari Timur? Apakah mereka juga menghilang ke udara tipis? Kemarahan Sutianan tampaknya telah terkendali sedikit. Panglima militer berkata, mengingat situasi saat ini, aku khawatir itu masalahnya. Kita memperoleh informasi intelijen yang lebih rinci dari kedua kota. Kota Ok juga mengalami serangan serupa. Serangan musuh terlalu banyak untuk kota seperti kota Ok untuk bertahan. Kota itu dengan cepat dijarah dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, kota Matahari Timur diserang. Namun, Legiun Jiwa yang menyerang kota Matahari Timur tidak menggunakan benteng skala medan. Sebaliknya, itu adalah jiwa elit yang lengkap. Mereka terlalu kuat. Bahkan dua Feng Hao Dolo jahat dari Gereja Roh Kudus menderita di tangan mereka. Semua sumber daya di formasi jiwa dan gudang di kota Matahari Timur dijarah sepenuhnya. Nafas Sutiana menjadi lebih berat. Dia terengah-engah, jelas dia sangat marah. Biasanya dia bisa mengendalikan emosinya, namun bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang setelah menerima begitu banyak berita buruk? Alasan mengapa dia marah sebenarnya karena dia ketakutan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain di rumahnya? Dia bahkan tidak tahu latar belakang musuh-musuhnya dan kerajaannya telah mengalami pukulan besar. Itu sangat mengkhawatirkannya. Saat ini Kekaisaran Ryu meluncurkan serangan yang sangat berat pada 3 kekaisaran dari benua Doulo. Pada saat seperti ini, berita kemenangan menyebar dengan sangat cepat dari garis depan di bawah kepemimpinan Jushi. Kekaisaran Ryu tanpa henti menyerang wilayah lain dan mencapai kesuksesan. Ini harus menjadi periode kesuksesan bagi bangsanya. Namun, berita ketidakstabilan datang dari belakang. Satu, mungkin 2 Legiun Jiwa telah memasuki kekaisaran, namun alat jiwa pengintai udara mereka tidak mengungkapkan apapun. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka berhasil menyelam masuk. Pasukan jiwa ini sangat efektif. Jelas kekaisaran berada dalam resiko besar. Di bawah keadaan seperti ini, Sutianan bahkan diganggu oleh mimpi buruk. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang mulia, seorang penatua di samping panglima militer mengangkat kepalanya. Dia bahkan lebih tua, mungkin sekitar 70 tahun. Dia adalah ketua menteri, kepala semua menteri. Ketua menteri, tolong bicara. Sutianan jauh lebih sopan. Tanpa dukungannya, tidak mungkin dia bisa menstabilkan posisinya sebagai kaisar. Yang mulia, sekarang bukan saatnya untuk marah. Kita perlu menemukan kelompok musuh ini terlebih dahulu dan menghancurkan mereka dengan segala cara. Itu penting untuk mengurangi kekhawatiran di garis depan. Sutianan mengangguk sedikit. Meskipun ada banyak bencana di bagian belakang, dia tidak berpikir untuk menarik Jushi dan pasukan kembali. Saat ini sangat mungkin bahwa Legiun Jiwa berasal dari salah satu dari 3 kekaisaran lain di benua Doulo. Dia sudah mengirim orang untuk memberitahu Jushi tentang apa yang terjadi dan mencari tahu apakah ada pasukan penting yang hilang di garis depan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.